Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat wusta yang akan muncul pada masa mendatang, dan di antaranya sangat dekat dengan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda ini akan saling susul-menyusul dengan begitu cepat jika telah tiba saat dan waktunya, karena orang yang memerhatikan dengan seksama tanda-tanda tersebut akan mendapati bahwa sebagian tanda cocok dengan sebagian yang lain, atau sebagian tanda menguatkan sebagian yang lain, dan sepertinya akan terjadi dalam satu waktu. Tanda-tanda itu ialah yang pertama, orang yang berpegang teguh pada agama bagaikan memegang bara api. Rasulullah bersabda, akan datang atas manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya di tengah-tengah mereka bagaikan orang yang memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengisyaratkan akan adanya berbagai ujian, cobaan, dan rintangan yang akan dihadapi seorang muslim, sehingga ia akan menyembunyikan agamanya atau meninggalkannya. Banyak kaum muslimin yang menjauh dari agamanya dalam hal menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya, hingga seakan-akan mereka ialah orang yang asing terhadap agama yang agung ini. Yang kedua, terjadinya permusuhan dalam hati. Setiap kali fitnah dan cobaan bertambah, manusia pun saling menjauh dan hati mereka saling bermusuhan. Tidak ada pengetahuan yang dipertimbangkan kecuali keuntungan duniawi. Huzaifah bin Yaman meriwayatkan, Rasulullah pernah ditanya mengenai hari kiamat, maka beliau menjawab, ilmunya ada di sisi Robku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Namun, aku akan memberitahu kalian tentang tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi menjelang kiamat. Sesungguhnya, menjelang kiamat kelak akan muncul fitnah dan harju. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui tentang fitnah, tapi apakah harju itu? Beliau bersabda dengan bahasa Habasyah, pembunuhan, dan akan didapati di tengah-tengah manusia permusuhan sampai hampir-hampir seseorang tidak mengenal seorang pun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, Jazirah Arab penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga harta menjadi banyak dan melimpah ruah, sampai-sampai seseorang mengeluarkan zakat hartanya, namun tidak mendapati seorang pun yang mau menerimanya, serta hingga Jazirah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Perubahan Jazirah Arab dari padang pasir yang tandus menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai membutuhkan, sebagaimana pada permulaan hadis, melimpah ruahnya harta. Tak diragukan lagi bahwa harta semakin melimpah setelah sebelumnya sedikit dengan karunia yang Allah limpahkan atas negeri ini, sehingga tumbuhlah kota-kota baru, kebun-kebun, serta padang rumput yang menghijau di seluruh Jazirah Arab dan terhubung dengan susunan jalan yang luar biasa. Semua ini sangat membantu perkembangan dan perubahan negeri menjadi wahah atau oasis yang sangat indah.
Yang keempat, ilmu digunakan mencari harta dan Al-Quran dijadikan dagangan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Di antara tanda dekatnya kiamat ialah jika ulama kalian mempelajari ilmu supaya memperoleh dinar dan dirham kalian, serta kalian menjadikan Al-Quran sebagai barang dagangan." Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, munculnya kebodohan dan manusia saling menolak menjadi imam sholat. Maksud kebodohan di sini ialah bodoh tentang hukum-hukum dan syariat agama, dikarenakan manusia telah mengikuti cara hidup materialis, telah meneguk kesenangan dunia, serta gemar kekuasaan dan ketagihan dengan kehidupan dunia. Sampai-sampai jika semua ini telah terjadi, manusia tidak mendapati seseorang yang dapat mengimami mereka dalam sholat, sehingga sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling menolak hal itu dikarenakan kebodohan mereka terhadap hukum-hukum syar'i dan sedikitnya ketekunan membaca Al-Quran. Bukti dari hal ini bahwa manusia akan berpaling dari ilmu syar'i pada masa itu, atau karena Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Akan datang atas manusia suatu zaman yang mereka berkumpul di dalamnya dan melaksanakan sholat di masjid-masjid, namun tidak ada seorang mukmin pun di dalamnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Salamah binti Al-Khur meriwayatkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk di antara tanda-tanda kiamat ialah ahlul masjid saling menolak menjadi imam, karena tidak mendapati imam untuk sholat bersama mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, munculnya pemimpin-pemimpin bodoh. Ja'far bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "Semoga Allah melindungimu dari kepemerintahan orang-orang bodoh, wahai Ka'ab." Ka'ab bertanya, "Apa kepemerintahan orang-orang bodoh itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Pemimpin-pemimpin setelahku, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukan termasuk dari golonganku, dan aku bukan bagian dari mereka. Kelak mereka tidak akan datang ke telagaku. Sedang siapa saja yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka termasuk golonganku, dan aku bagian dari mereka. Kelak mereka akan datang ke telagaku." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketujuh ialah munculnya polisi akhir zaman yang kejam kepada manusia. Pemerintahan orang-orang bodoh tersebut diikuti pula pembantu-pembantu mereka dari kalangan polisi. Mereka membantu pemimpin-pemimpin tersebut dalam kezaliman. Mereka suka memukul manusia dengan cemeti, dengan bersikap kejam, merendahkan dan menghinakannya. Rasulullah menyerupakan cemeti ini dengan ekor-ekor sapi dan memberi kabar gembira kepada mereka dengan neraka dan azab Allah. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Pada akhir zaman akan muncul sekelompok orang yang memiliki cemeti laksana ekor-ekor sapi. Pada pagi hari mereka berada dalam kemurkaan Allah, dan di sore hari mereka berada dalam kebencian Allah." Yang kedelapan,
turunnya cobaan dan siksaan yang berat dari penguasa zalim. Rasulullah telah mengabarkan di akhir zaman sebelum kemunculan Al-Mahdi, umat ini akan ditimpa kezaliman, penderitaan, dan siksaan yang pedih dari penguasa atau pemimpin, sehingga bumi terasa sempit bagi seorang mukmin. Sampai-sampai seseorang berangan-angan agar ia bisa menempati tempat seseorang di kuburan, supaya bisa selamat dari penderitaan, siksaan, dan kezaliman penguasa tersebut. Keadaan ini akan terus berlangsung hingga muncul Imam Mahdi. Ia pun melenyapkan atau membinasakan mereka. Lalu dengan karunia Allah memenuhi bumi dengan keadilan dan kebaikan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketamakan. Yang kesembilan, seseorang berangan-angan untuk mati. Hal ini termasuk salah satu dari rangkaian berbagai fitnah, sebab dari kezaliman, fitnah, kekejian, zalimnya pemimpin kepada rakyatnya, sedikitnya rezeki dan kebaikan akan membuahkan dampak hal seperti ini. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan orang lain, lalu ia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku berada di tempatnya mati. Hadis riwayat Syaikhaini. Yang ke-10, sore beriman, pagi menjadi kafir. Rasulullah bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah laksana bagian malam yang gelap gulita. Kala itu, seseorang di pagi hari beriman, namun di sore hari menjadi kafir, serta di sore hari beriman, namun di pagi hari menjadi kafir. Salah seorang dari kalian akan menjual agamanya dengan harta benda duniawi. Yang ke-11, Sungai Eufrat menyibak gunung emas atau timbunan emas. Rasulullah bersabda, hampir saja Sungai Eufrat menyibak gunung emas, sehingga manusia saling bunuh-membunuh demi segunung emas itu. Hingga dari setiap 10 orang, 9 orang terbunuh dan 1 orang selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungai Eufrat akan menyibak gunung emas yang besarnya hanya diketahui Allah. Namun, dari lahiriah hadis ini, gunung emas itu sangat besar, sebab peperangan yang terjadi di sekelilingnya sangat besar dan akan memakan korban yang begitu banyak. Selain itu, tidak diragukan lagi, ada sekelompok manusia yang tidak mau mendekati gunung emas tersebut, sebab terdapat wasiat Rasulullah dalam riwayat Muslim, siapa yang mendatanginya, maka ia tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Tapi orang-orang yang mendatanginya ialah mereka yang saling membunuh hingga mereka terbunuh. Tersibaknya gunung emas ini bisa jadi karena berpindahnya saluran air sungai di daerah ini dengan perintah Allah sesaat setelah terjadi gempa, angin topan, ataupun perang yang merusak. Atau bisa jadi karena di dekat sungai Eufrat ini dilemparkan sebuah bom yang sangat besar sekali sehingga terjadi penyibakan dan berpindahnya saluran air sungai. Ataupun bisa jadi pula karena adanya perintah dari penguasa Irak ketika itu untuk memindahkan saluran air sungai karena kepentingan pertanian, perekonomian, politik, atau yang semisal dengannya. Namun, yang paling tepat ialah sungai Eufrat tersebut akan tersibak saluran airnya dengan perintah Allah.
Orang-orang yang benar-benar beriman tidak akan pernah mendekati gunung emas itu. Sementara orang-orang yang terbunuh saat itu ialah orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang yang paling jahat. Yang ke-12, Luka bin Luka menjadi manusia paling bahagia. Luka bin Luka ialah kinayah atau kata kiasan dari seorang laki-laki yang buruk nasabnya, kedudukannya, akhlaknya, dan agamanya. Sementara menurut orang Arab, Luka secara bahasa berarti hamba yang buruk. Huzaifah bin Yaman meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak terjadi hingga Luka bin Luka menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Mereka ialah orang-orang rendahan dan sampah masyarakat. Sementara orang-orang saleh dari mereka sangat jauh dari hal itu. Sebab dahsyatnya fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka, sehingga salah seorang dari mereka, sebagaimana yang telah kami kemukakan, pergi ke kuburan lalu berangan-angan agar bisa berada di tempat mayat itu. Atau di antara mereka ada yang pada pagi hari beriman, namun sore harinya menjadi kafir dikarenakan dahsyatnya malapetaka dan munculnya kepemerintahan orang-orang bodoh. Yang ke-13, fitnah dahsyat yang membinasakan bangsa Arab. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, akan terjadi fitnah yang membinasakan bangsa Arab. Orang-orang yang terbunuh berada dalam neraka. Di dalamnya lisan lebih tajam daripada perang. Hadis riwayat Bukhari. Namun, Allah memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan menyelamatkan mereka dari kejahatan yang dahsyat, kerusakan yang besar, dan kepemerintahan orang-orang bodoh. Bisa jadi pembinasaan ini terjadi menjelang munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Yang ke-14, bersujud sekali kepada Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah bersabda, kiamat tidak terjadi hingga bersujud sekali kepada Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hal ini menunjukkan atas besarnya kerusakan manusia dan sikap pengabaian mereka terhadap agama serta daya upaya mereka meraih dunia berikut kenikmatan dan kesenangannya. Selain itu, hal ini juga menunjukkan sikap mereka yang menanggalkan pakaian takwa dan agama, namun justru mengenakan pakaian kefasikan. Karena sedikitnya orang yang mau bersujud, maka Allah pun melipat gandakan pahala hingga berlipat-lipat, sehingga berukuk sekali saja kepada Allah dari orang-orang soleh yang tersisa lebih baik dari semua yang ada di permukaan bumi. Yang ke-15, munculnya seorang lelaki dari koton yang dipatuhi manusia. Tatkala terjadi perubahan zaman, muncullah seorang laki-laki dari koton yang akan dipatuhi manusia dengan kecintaan dan ketaatan. Rasulullah bersabda, kiamat tidak terjadi hingga muncul seorang laki-laki dari koton yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makna tongkat yang disebutkan dalam hadis mulia ini ialah laki-laki itu orang yang keras alias tegas. Manusia mematuhinya dengan penuh ketaatan. Ia tidak pasti orang yang jahat meskipun keras. Hal ini tidak terjadi kecuali ketika terjadi perubahan zaman. Yang ke-16, muncul 3 fitnah, yaitu Ahlas, Dahma, dan Duhaima.
Abdullah bin Amru berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Kami menyebutkan berbagai fitnah atau kekacauan. Maka beliau banyak menyebutkan fitnah yang akan terjadi, hingga beliau menyebutkan fitnah Ahlas. Seseorang bertanya, apa fitnah Ahlas itu? Beliau menjawab, ia adalah fitnah di mana manusia lari, bercerai-berai, dan perampasan harta. Kemudian akan terjadi fitnah syara' atau petaka kesenangan. Makar atau asapnya keluar dari bawah kaki seorang laki-laki ahli baitku. Ia mengaku bahwa ia bagian dariku, padahal ia bukan bagian dariku, sebab wali-waliku hanyalah orang yang bertakwa saja. Kemudian manusia bersepakat membaiat seorang laki-laki sebagaimana pangkal paha berkumpul pada tulang rusuk. Setelah itu akan terjadi fitnah Duhaima. Fitnah itu tidak membiarkan seorang pun dari umat ini, melainkan akan ditampar olehnya. Bila dikatakan fitnah sudah selesai, ternyata fitnah itu masih terus berlangsung. Dalam masa fitnah itu, di pagi hari seseorang masih mukmin, namun sore hari sudah menjadi kafir. Hingga manusia terpecah menjadi dua golongan. Golongan orang beriman yang tidak ada munafiknya sama sekali, dan golongan orang munafik yang tidak ada mukminnya sama sekali. Jika hal itu sudah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau hari esoknya. Hadis riwayat Muslim. Ahlas ialah bentuk jamak dari khilsun yang berarti alas pelana, kain yang selalu di atas punggung unta. Fitnah diserupakan dengan alas pelana sebab ia terus-menerus menyertai manusia, sebagaimana alas pelana yang terus-menerus menempel di atas punggung unta. Harabun berarti hilangnya atau dirampasnya harta dan keluarga. Pangkal paha berkumpul pada tulang rusuk ialah sebuah ungkapan yang digunakan untuk membuat perumpamaan suatu perkara yang tidak lurus. Duhaima ialah adyah atau bencana, yaitu yang menyerang manusia secara tiba-tiba dengan kejahatannya, apinya, dan bencananya. Yang ke-17, bumi mengeluarkan kekayaannya yang terpendam. Rasulullah bersabda, bumi akan memuntahkan potongan-potongan yang terpendam dalam perutnya seperti tiang dari emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh dan berkata, karena inilah aku membunuh. Lalu datanglah seorang pemutus tali kekerabatan dan berkata, karena inilah aku memutus tali kekerabatan. Kemudian datang pula seorang pencuri dan berkata, karena inilah tanganku dipotong. Setelah itu mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ujian, fitnah, dan musibah sangatlah bermacam-macam. Di antaranya ada yang berupa kekurangan harta, melimpahnya harta, ketidakadilan penguasa, dan keadilan penguasa, sebagaimana yang terjadi pada Imam Mahdi dan Nabi Isa. Yang ke-18, kaum muslimin akan memerangi Yahudi dan mengalahkan mereka. Permusuhan Yahudi terhadap kaum muslimin telah lama muncul sejak diutusnya Rasulullah. Orang yang mencermati sejarah hidup Rasulullah sesudah hijrah ke Madinah dan semua yang dilakukan Yahudi terhadap beliau berupa pendustaan mereka terhadap risalah beliau serta pelanggaran mereka terhadap berbagai macam perjanjian dan kesepakatan yang mereka tanda tangani dan mereka setujui bersama Rasulullah.
dapat disimpulkan bahwa permusuhan ini abadi dan telah mendarah daging di dalam jiwa mereka di hadapan kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka menduduki atau merampas tanah-tanah suci di Palestina dengan bantuan Imperium Inggris pada tahun 1948 Masehi. Karena itu, upaya mereka menguasai tempat-tempat suci dan Masjid Al-Aqsa serta usaha menghancurkannya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali dengan klaim di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat Haikal Sulaiman. Ia adalah harta pusaka mereka menurut klaim mereka dan bagian dari keyakinan mereka agar mereka mendapatkan pembenaran untuk melakukan pendudukan atau perampasan dan bahwa mereka yang berada di atas kebenaran. Jika kita perhatikan, seakan-akan Allah telah mengumpulkan mereka di dalam tanah suci ini, padahal sebelumnya mereka berpecah belah di berbagai negara. Hal itu tak lain kecuali semata-mata untuk membinasakan mereka pada akhir zaman dengan pembinasaan yang tak terelakkan lagi, sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana mereka akan menemui kebinasaan, sedang mereka sudah mendirikan negara Israel Raya dan memiliki persenjataan mematikan yang bisa melindungi mereka dari perlawanan dan serangan kaum muslimin yang tak diharapkan. Ditambah lagi, seluruh negara selain dua negara, yakni Arab dan Islam, senantiasa membantu mereka dengan bantuan materi dan moral dan segala kekuatan mereka. Allah berfirman, "Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran." Quran Surat Ali Imran ayat 140. Yang ke-19, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Hal ini akan terjadi tatkala fitnah, pembunuhan, dan huru-hara semakin dahsyat, sehingga menjadi kacaulah timbangan, yakni timbangan dalam keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang telah kita saksikan sejak zaman Nabi Adam. Apabila fitnah dan pembunuhan semakin mendahsyat karena perbuatan tangan manusia, keseimbangan ini akan menjadi kacau karena terbunuhnya sebagian besar kaum laki-laki dan tersisanya kaum perempuan. Sebab laki-laki ialah orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Merekalah yang terbunuh dalam fitnah, peperangan, huru-hara, dan keributan, bukan perempuan. Jika yang tersisa ialah kaum perempuan, pasti mereka akan berada dalam kesesatan sebagaimana suami-suami mereka. Namun, bukan hanya karena mereka tidak ikut dalam peperangan dan pembunuhan, tapi karena mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan biologis dan syahwatnya dengan tidak disertai penghalang, baik dari agama maupun akhlak. Mereka pun mendapati kaum laki-laki yang tersisa, hingga dikatakan bahwa setiap laki-laki memiliki 50 wanita. Mereka menemuinya dan berkata kepadanya, "Nikahilah aku, nikahilah aku." Rasulullah bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat ialah langkanya ilmu, merebaknya kebodohan, terang-terangannya zina dilakukan, semakin banyaknya jumlah perempuan, dan semakin sedikitnya jumlah laki-laki, hingga untuk 50 orang perempuan
ditanggung oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-20, merebaknya zina dan perbuatan keji. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pada akhir zaman, tindakan ini akan sampai pada seorang wanita digauli pada siang hari secara terang-terangan di tengah jalan. Tidak ada orang yang mencegah perbuatan keji ini karena minimnya agama dan ketakwaan. Atau bisa Anda katakan, orang yang hidup pada zaman itu tidak mengetahui sedikit pun tentang agama, atau tidak mengetahui sedikit pun yang namanya takwa, malu, dan wara. Yang ke-21, banyak kematian, gempa, dan hujan. Rasulullah bersabda, akan terjadi banyak kematian mendekati terjadinya kiamat. Sehingga di pagi hari suatu kaum bertanya, siapa yang mati tadi malam? Mereka menjawab, si fulan dan si fulan telah mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah juga bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia diguyur hujan yang rumah-rumah, tembok tak dapat terlindung darinya, dan tak ada yang dapat terlindung darinya kecuali kemah-kemah yang berada di padang pasir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya, pada akhir zaman kelak akan terjadi hujan, sehingga rumah-rumah yang terbuat dari batu tidak mampu bertahan melawannya. Sementara itu, kemah-kemah mampu bertahan melawannya, sebab ia tidak memiliki bangunan, namun lentur karena terbuat dari kain. Adapun rumah-rumah yang terbuat dari batu, ia akan terbebani dengan air, hingga akhirnya roboh dikarenakan keropos dan tak mampu bertahan. Yang ke-22, binatang buas dan benda mati dapat berbicara. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi hingga binatang buas berbicara dengan manusia, hingga seseorang diajak berbicara oleh ujung cemetinya dan tali-tali sandalnya, serta pahanya akan memberitahukan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya sesudahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Makna hadis ini bukan berarti seluruh binatang buas akan berbicara, namun sebagiannya dan di setiap tempat, sehingga manusia mengetahui kekuasaan Allah. Bisa jadi binatang buas akan berbicara, lalu mencerca manusia atas perbuatan mereka. Adapun tentang seseorang yang akan diajak berbicara oleh ujung cemetinya, maka hal ini merupakan mukjizat Allah. Demikian pula tentang pahanya yang memberitahukan kepadanya tentang istri dan keluarganya setelah ketiadaannya. Hadis ini dikuatkan Al-Quranul Karim. Kulit-kulit anak Adam akan berbicara dan memberi kesaksian atas mereka pada hari kiamat. Juga tangan-tangan dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Yang ke-23, ditenggelamkannya pasukan yang hendak menyerang Madinah. Abdullah bin Al-Qibtiyah berkata, Al-Haris bin Abi Robi'ah dan Abdullah bin Sofyan menemui Ummu Salamah, Ummul Mukminin, dan saya bersama mereka berdua. Lalu
Keduanya bertanya kepadanya tentang sebuah pasukan yang ditenggelamkan, di mana peristiwa ini terjadi pada masa Ibnu Zubair. Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah bersabda, ada seseorang yang sedang meminta perlindungan di Ka'bah. Maka diutuslah kepadanya suatu pasukan. Namun, ketika mereka berada di Baidal, mereka ditenggelamkan bumi. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak setuju? Nabi menjawab, ia ditenggelamkan bersama mereka, namun akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya, sehingga tidak tersisa kecuali seorang yang melarikan diri yang memberitahukan tentang mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan akan ada sebuah pasukan yang hendak menyerang Baitul Haram. Namun, sebelum pasukan itu sampai ke Ka'bah, Allah membalikkan bumi hingga membenamkan seluruh pasukan. Dan Allah menyisakan dari mereka seorang yang melarikan diri untuk memberitahukan kepada manusia tentang apa yang menimpa pasukan tersebut. Yang ke-24, bulan terlihat membesar. Membesarnya bulan ini dijadikan Allah sebagai salah satu tanda dari sekian tanda-tanda kiamat. Namun, membesarnya tidak sangat besar. Tapi, jika dilihat manusia, pada tanggal 1 seakan-akan terlihat seperti pada tanggal 2. Rasulullah bersabda, di antara yang menunjukkan dekatnya kiamat ialah membesarnya bulan. Ia terlihat pada suatu malam, lalu dikatakan bulan malam kedua. Hadis riwayat As-Suyuti. Demikian ulasan lengkap tentang tanda-tanda kiamat wusta, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.